Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Titi. Kali ini kakak akan menjelaskan materi perbandingan. Pembahasan yang pertama, kakak akan mengenalkan terlebih dahulu apa sih perbandingan itu. Dan kakak juga akan menjelaskan cara untuk menentukan perbandingan. Sebelum lanjut materinya, adik-adik jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe channel kakak ya. Sebelum kakak jelaskan tentang perbandingan, kakak mau tanya terlebih dahulu. Adik-adik pernah nggak setelah selesai ulangan, kalian itu menanyakan nilai ulangan teman kalian? Kira-kira nilai ulangan teman kalian dengan nilai yang kalian peroleh lebih tinggi mana ya? Nah adik-adik, ternyata tanpa kalian sadari kalian itu sedang melakukan perbandingan, yaitu membandingkan nilai ulangan teman kalian dengan nilai yang kalian peroleh. Lalu, apa sih perbandingan itu? Nah adik-adik, perbandingan ialah proses membandingkan nilai dari dua besaran yang sejenis dan dinyatakan dalam bentuk paling sederhana. Nah, selanjutnya kita akan belajar cara untuk menyatakan perbandingan. Cara untuk menyatakan perbandingan ada dua. Cara yang pertama yaitu dengan cara selisih. Cara yang kedua yaitu dinyatakan dalam bentuk pembagian ataupun pecahan. Adik-adik perhatikan ya. Pada saat ulangan matematika, Salsa mendapatkan nilai 100. Sedangkan Mila mendapatkan nilai 80. Kira-kira berapa ya perbandingan nilai ulangan matematika Salsa dengan Mila? Nah, yang perlu adik-adik perhatikan, cara untuk menyatakan perbandingan ada dua. Cara yang pertama yaitu membandingkan dengan cara mencari selisih. Cara yang kedua yaitu membandingkan dengan cara membagi atau pecahan. Nah, sekarang kita cari ya perbandingan nilai ulangan matematika Salsa dengan nilai ulangan matematika Mila. Tadi kita ketahui kalau nilai ulangan Salsa yaitu 100, sedangkan nilai ulangan Mila yaitu 80. Sekarang kita cari perbandingannya ya. Cara yang pertama yaitu selisih. Mencari selisih berarti tinggal kita kurangkan. Nilai ulangan Salsa dikurangi nilai ulangan Mila, yaitu 100 dikurangi 80 sama dengan 20. Nah, berarti kita tahu kalau nilai ulangan matematika Salsa yaitu 20 poin lebih banyak daripada nilai ulangan Mila. Kemudian kita cari perbandingan dengan cara pembagian atau pecahan. Nah, ini dibacanya nilai Salsa banding nilai Mila. Adik-adik ingat, untuk menyatakan perbandingan, kita cari ke dalam bentuk yang paling sederhana. 100 banding 80. Harus kita sederhanakan ke bentuk yang paling sederhana, yaitu sama-sama kita bagi dengan 20. 100 dibagi 20, kemudian 80 juga dibagi 20. Hasilnya yaitu 5 banding 4. Nah, dapat kita tuliskan dalam bentuk pecahan, berarti menjadi 5/4 atau 5 banding 4. Nah, yang perlu adik-adik ingat, syarat untuk membandingkan yang pertama, satuannya itu harus sama. Yang kedua, buat ke bentuk paling sederhana. Jadi adik-adik, apabila satuannya belum sama, maka harus kita samakan. Kemudian harus kita rubah ke bentuk yang paling sederhana. Nah, supaya lebih jelas, kita coba ke contoh soal ya. Perhatikan soal berikut ini. Sederhanakan perbandingan berikut. Soal yang pertama, 120 kg banding 80 kg. Adik-adik perhatikan, satuannya sudah sama yaitu sama-sama kilogram. Berarti langsung bisa kita sederhanakan. 120 banding 80 sama-sama kita bagi dengan 40. Pembaginya itu harus sama ya.
120 dibagi 40, kemudian 80 juga dibagi 40. Hasilnya yaitu 3:2. Atau bisa kita tuliskan ke dalam bentuk pecahan 120 per 80 atau 120:80. Sama-sama kita bagi dengan 40, hasil akhirnya yaitu 3:2. Contoh yang kedua, 1 jam banding 100 menit. Nah, adik-adik, satuannya belum sama, maka harus kita samakan terlebih dahulu. Kita rubah ke satuan menit ya. Ingat, 1 jam itu ada 60 menit. Maka dapat kita tuliskan 60 menit banding 100 menit. Nah, karena sudah sama, selanjutnya tinggal kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi dengan 20 ya. 60 bagi 20, 100 bagi 20. Hasilnya yaitu 3:5. Soal yang ketiga, 1800 gram banding 2 kg. Satuannya belum sama ya. Kita rubah ke satuan gram. 1 kg itu ada 1000 gram. Maka kalau 2 kg yaitu ada 2000 gram. Dapat kita tuliskan 1800 banding 2000. Sekarang kita sederhanakan ya, sama-sama kita bagi dengan 200. Hasilnya yaitu 9:10. Lanjut ke contoh berikutnya. Umur Bintang adalah 16 tahun dan umur Maya 24 tahun. Berapakah perbandingan umur Bintang dan Maya? Nah, adik-adik, yang ditanyakan yaitu perbandingan umur Bintang dan Maya. Jangan kebalik ya. Bintang banding Maya, berarti 16 banding 24. Nah, selanjutnya tinggal kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi dengan 8. 16 bagi 8, kemudian 24 juga bagi 8. Hasilnya yaitu 2:3. Atau dapat kita tuliskan ke dalam bentuk pecahan menjadi 2/3. Dibacanya 2:3 ya. Nah, berarti perbandingan umur Bintang dan Maya yaitu 2:3. Kita lanjut contoh berikutnya. Jika A banding B sama dengan 3:5 dan B banding C sama dengan 4:6, tentukan A banding C. Nah, adik-adik, jika menemukan soal seperti ini, kalian itu menulisnya harus runtut ya. Perhatikan cara penulisan kakak. Yang pertama yaitu A banding B sama dengan 3:5. Perhatikan ya, kakak menulisnya diberi jarak. Kemudian B banding C, yang sama yaitu B, kita tulisnya sejajar, lurus ya, yaitu 4:6. Nah, adik-adik perhatikan, ternyata ada yang sama, yaitu perbandingan B. Tapi nilai perbandingannya belum sama. Yang satu 5, yang satu 4. Nah, supaya kita bisa mengerjakan soalnya, harus kita samakan terlebih dahulu. Cara untuk menyamakannya tinggal kita kalikan. Yang atas kita kalikan 4, yang bawah kita kalikan dengan 5. Sekarang kita hitung. 3 dikali 4, hasilnya 12. Banding 5 dikali 4, hasilnya 20. Sekarang kita kerjakan yang bawah. 4 dikali 5, hasilnya 20. Banding 6 dikali 5, hasilnya 30. Nah, adik-adik perhatikan. Sekarang nilai perbandingan yang B sudah sama ya, yaitu sama-sama 20. Nah, ini merupakan perbandingan A banding B banding C. A banding B banding C yaitu 12 banding 20 banding 30. Nah, yang ditanyakan A banding C, berarti 12 banding 30. Sekarang kita sederhanakan ya. 12 banding 30 jika disederhanakan, hasilnya yaitu 2:5. Sama-sama kita bagi dengan 6. Sekarang kita lanjut soal berikutnya.
Umur Ayah dan Bella memiliki perbandingan 6:2. Jumlah umur Ayah dan Bella adalah 48 tahun. Tentukan umur Ayah dan Bella. Nah, adik-adik, supaya mudah mengerjakannya, kita buat ke dalam tabel ya. Dari soal kita ketahui perbandingan Ayah dan Bella yaitu 6:2. Nah, dari soal juga kita ketahui yaitu ada kata kunci jumlah. Jika ada kata jumlah, maka perbandingannya kita jumlahkan. Apabila ada kata selisih, maka perbandingannya kita kurangkan. Sekarang kita jumlahkan ya perbandingannya. 6 ditambah 2 yaitu 8. Yang ditanyakan yaitu tentukan umur Ayah dan Bella, yaitu umur Ayah dan Bella yang asli. Dari soal kita tahu jumlah umur Ayah dan Bella yaitu 48 tahun. Sekarang kita cari umur Ayah dan Bella ya. Yang pertama yaitu umur Ayah. Soal kita ketahui perbandingannya yaitu 6:2. Kemudian jumlah perbandingannya yaitu 8. Dan jumlah umur Ayah dan Bella yaitu 48 tahun. Nah, berarti dapat kita tuliskan per 8 dikali 48. 8-nya kita peroleh dari jumlah perbandingan umur Ayah dan Bella. 48 tahunnya kita peroleh dari jumlah umur Ayah dan Bella. Umur Ayah perbandingannya yaitu 6. Sekarang kita hitung. Kita sederhanakan dulu ya, 48 dan 8. Sama-sama kita bagi 8, hasilnya 6. 6 dikali 6 yaitu 36. Berarti umur Ayah yaitu 36 tahun. Sekarang kita cari umur Bella. Berarti umur Bella perbandingannya yaitu 2. Sehingga dapat kita tuliskan 2/8 dikali 48. Sederhanakan, hasilnya itu 6. 2 dikali 6 hasilnya 12 tahun. Berarti umur Bella yaitu 12 tahun. Atau bisa kita cari dengan cara lain. Umur Bella sama dengan, dari soal kita ketahui jumlah umur Ayah dan Bella yaitu 48 tahun dan umur Ayah yaitu 36 tahun. Berarti tinggal kita kurangkan 48 dikurangi 36 hasilnya yaitu 12 tahun. Nah, adik-adik, apabila menemukan soal seperti ini, kalian perhatikan kata kuncinya ya. Kalau ada kata jumlah, berarti perbandingannya kita jumlahkan. Kalau ada kata selisih, berarti perbandingannya kita kurangkan. Nah, adik-adik, sudah selesai ya pembahasan kakak kali ini. Apabila ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.